Apa kabar semuanya? Selamat datang di segmen Pak Paling Demit lagi ya. Buat kalian yang belum tahu Pak Demit itu apa, bisa dicek ke video-video sebelumnya. Mungkin aja kalian jadi bisa tahu segmen Pak Paling Demit itu apa, karena gue gak bakal jelasin lagi di sini Pak Paling Demit itu apa. Kalian bisa cek sendiri, oke? And then kali ini gue bakal nyampein beritanya itu nggak perlu panjang lebar lah ya, langsung aja ke beritanya. Jadi gini, episode kali ini tuh gue sedikit beda dari episode-episode sebelumnya, karena yang sebelumnya itu lebih membahas mengenai kondisi market ya. Sebenarnya ini juga kondisi market, tapi dalam aspek yang berbeda, dalam sisi yang berbeda gitu. Dan bahasan gue kali ini gue akan bahas tentang keadaan game market secara global. Kita ngomongin industri game, berarti kita ngomongin aspek-aspek lain yang nempel di game itu sendiri gitu. Jadi karena kenapa gue bahas ini, karena berhubung juga karena PS5 juga sebentar lagi mau keluar ya. Jadi nggak ada salahnya juga gue bahas mengenai game. Bicara dikit tentang PS5 yang bakal keluar sebentar lagi gitu, di tahun-tahun ini kalau nggak salah isunya. Terus juga PS5 nih besok nih tanggal 11 Juni ya, pokoknya besok itu akan PlayStation tuh bakal menayangkan video tentang mungkin rilis secara resminya kali ya, game-game yang bakal ada di PS5. Gue juga belum tahu sih tentang apa besok videonya. Yang penting besok PS5 tuh akan announce mengenai PS5. Nanti kita tunggu aja apa isinya di video itu. And juga ya itu alasan gue kenapa gue pengen bahas tentang game, karena alasan PS5 itu. Dan bagi gue sendiri, gue jujur gue anak PS gitu dari kecil. Kalau urusan game pasti Sony, pasti PlayStation, nggak ada yang lain gitu. Dan gue juga cukup tercengang juga baru-baru ini kan ada video tentang Unreal Engine 5. Kalau bagi teman-teman gamer yang tahu pasti ini grafik itu gila-gilaan banget. Ini bagi gue ya, Unreal Engine 5 tuh grafik itu gila banget. Kalau nggak salah itu besutan Epic Games. Tulis koreksi gue kalau salah. Saya ingat gue tuh besutan Epic Games yang Unreal Engine 5, dan itu grafiknya luar biasa, lebih lagi dari PS4. Setahu gue PS4 aja ya, itu grafiknya menurut gue tuh udah bagus. Karena gue jujur kan, gue anak nggak terlalu milenial banget ya, maksudnya masuk zamannya gue tuh zaman PS1, PS2, PS4 aja itu menurut gue terobosan yang udah sangat wow gitu. Ditambah lagi nih PS5, kalau misalkan emang PS5 itu mengadopsi tenaga Unreal Engine 5-nya itu berarti itu realistis banget menurut gue. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau gue dari kacamata awam ya, memandang Unreal Engine itu kemarin di videonya itu pencahayaannya tuh bagus banget, realistis lah bahasanya gitu. Jadi itu aja sih singkat mengenai kenapa gue bahas dunia game, karena itu alasan PS5 yang mau rilis tuh. Dan sebelum gue bahas, gue bakal kasih data dulu nih. Seperti biasa, datanya ini datang dari Newzoo namanya. Tentang judulnya adalah dalam bahasa ini dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesianya adalah 2,7 miliar gamers di dunia itu, which is itu sekitar berapa ya, 30%-an dari penduduk dunia tuh itu menghabiskan 159 miliar dolar dalam semua segmen ya, segmen game konsol, PC ataupun yang mobile, dan segala macam segmen lainnya. Di 2020 itu menghabiskan 159 miliar dolar untuk spending di games sendiri gitu. Dan katanya sendiri di 2023 tuh revenue dari industri game, market game ini sendiri itu bakal tembus di atas 200 miliar US dollar di 2023. Jadi kalau gue lihat nih, industri game nih di forecasting juga ke depan punya potensi yang
bukan potensi ya, punya tren yang terus meningkat gitu. Nah, dari data itu dibedah lagi tuh, kalau yang gue lihat dari data-data ini sih, dia bilang itu ya, catat dulu dari 2,7 miliar gamer di dunia, yang itu which is sekitar 30% dari total penduduk dunia saat ini, dibilang tuh game mobile, pertumbuhan revenue dari mobile gaming itu justru yang lebih pesat dibandingkan konsol maupun PC. Gue sebutin ya, game mobile itu dia revenue-nya tumbuh kurang lebih sekitar 13%-nya year on year. Konsol itu cuma 6,8% dan PC 4,8%. 4,8% ya, kalau konsol sekitar 6,8, jadi PC ketiga di antara game mobile gaming, konsol sama PC gitu. Tapi dari angka-angka tersebut kelihatan sih, gue bisa melihat bahwa industri game mobile ini kelihatannya udah mulai ngejar konsol gitu kan, mobile gaming ya. Terlepas itu mengejar secara penjualan ya, angka penjualan, tapi terlepas dari itu microtransaction di dalamnya atau apapun, tapi angka ini sih menunjukkan bahwa game mobile itu memiliki pertumbuhan yang melebihi konsol saat ini dari segi revenue. Dan artinya apa? Dari segi revenue kita lihat berarti demand ke mobile gaming itu juga besar, lebih besar dari konsol maupun PC gitu kan. Nah, diperkirakan ya itu tadi, sesuai kedepannya juga katanya bakal mobile gaming tuh bakal yang tetap tercepat pertumbuhannya gitu. Dan kaitannya apa sih dengan PS5 ini sebenarnya? Nah, dari data ini nih yang gue lihat ini, pertumbuhan demand di sini kan terlepas mobile gaming tertinggi dan konsol peringkat 2, PC peringkat 3. Apakah nantinya PS5 ini harga rilisnya ini melonjak lebih dari PS4 di awal peluncurannya, atau justru di bawahnya, atau justru di bawah PS4 di awal peluncuran? Karena ada isu juga kan. Sebelum lanjut ke isu, kita lihat juga data-data global ini kan melihat kan revenue industri gaming kan naik. Nah, maksud gue, apakah PS5 ini dengan pertumbuhan gaming saat ini yang demand-nya cukup bagus dari semua segmen akan boom nggak nanti PS5 gitu maksudnya. Nanti dalam industri gaming ini kan di data itu kan tersebut bahwa mobile gaming yang paling bertumbuh. Tapi apakah peluncuran PS5 ini akan membuat booming atau tidak gitu, nanti kita lihat aja gitu ya. Anyway, kalau ngomong bahas harga PS5 nanti, kalau mengacu pada data-data ini, kita lihat harganya seperti gue bilang, bakal di atas PS4 atau bakal di bawah PS4 seperti di awal peluncuran PS4 itu sendiri. Karena ada isu juga bahwa PS5 itu bisa memainkan game-game PS4. Gue nggak tahu ya semuanya atau enggak ya, tapi yang penting kalau misalkan adanya kemampuan itu ya mungkin bisa menjadikan PS5 pilihan kedua setelah PS4 gitu. Mungkin orang berpikir PS4 gitu, tapi kita nggak tahu juga ya. Dan sebaliknya juga, di tengah pandemi kayak gini, kalau fitur-fitur PS5 dan game-gamenya itu meledak atau bisa menarik, terus menjadikan PS5 ini menjadi buruan para gamer-gamer ini, pastinya pengaruh banget sih ke harganya PS5 sendiri dan juga game-gamenya pastinya kan. Karena kan kita tahu juga dari data tersebut demand-nya cukup tinggi, pertumbuhan revenue untuk konsol sendiri cukup tinggi. Tapi yang perlu dicatat lah, pesaing-pesaing ini juga muncul. Kita lihat juga Nintendo Switch juga yang sekarang pesaing Sony ya, termasuk salah satu pesaing Sony, karena dia mengusung teknologi handheld yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Juga itu akan pasti menentukan sendiri industri bukan industri sih, pamor PS5 nanti di kedepannya gitu. Dan ya itu baru sekedar data sih sebenarnya. Jadi gue pengen menyampaikan aja kondisi saat ini di industri game itu. Intinya itu dia naik, trennya naik, dan lalu memang kita bakal lihat apakah PS5 ini peluncurannya akan booming dan sesuai dengan data-data dan sesuai dengan demand yang ada saat ini gitu. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa.
Ya intinya kita tunggu PS5 dan kompetitornya dalam merilis konsol-konsol baru atau mobil-mobil gaming. Kita lihat persaingannya bakal seperti apa. Itu aja sih, semoga bermanfaat berita kali ini. Jangan lupa share kalau bermanfaat juga, dan tetap pantengin channel Pria Canggih di segmen Pak Demit Keling, dan see you next episode. Thank you.